Bayangkan sebuah rapat penting di jantung kekuasaan Arab Saudi. Deretan pria bersorban duduk rapi di balik meja marmer mewah. Laporan-laporan dibacakan, anggaran dibahas, dan semua berjalan seperti biasa, hingga satu kejadian mengejutkan membuat ruangan itu membeku. Seorang anggota dewan tiba-tiba berubah menjadi seekor tikus. Bukan dongeng, bukan gurauan. Kamera CCTV sempat merekamnya, tapi semua rekaman mendadak dibungkam, diblokir, dan hilang dari sistem. Tapi ada yang lebih mengerikan, rahasia besar yang tersembunyi di balik penampakan itu, satu persatu mulai terkuak. Cerita ini adalah kisah fiktif, tapi dibangun dengan cara seolah nyata agar bisa mengetuk nurani kita. Tentang kekuasaan, tentang keserakahan, dan tentang peringatan dari langit yang bisa datang dalam wujud yang tak kita sangka. Kalau kamu punya pendapat atau teori sendiri tentang makna di balik kisah ini, tulis di kolom komentar ya. Jangan lupa like dan subscribe supaya kamu nggak ketinggalan cerita-cerita lain yang lebih mengejutkan dari yang kamu bayangkan. Selamat mendengarkan. Cerita ini berjudul, Anggota Dewan Arab Saudi mendadak jadi tikus di tengah rapat. Kamera CCTV dibungkam. Langit Riyadh sore itu tampak menguning. Gurun memantulkan panas yang menyelimuti seluruh kota. Di dalam gedung megah Majelis Syura, para anggota dewan mengenakan jubah bersih dan bersorban rapi, berjalan tergesa memasuki ruang sidang utama. Hari itu dijadwalkan pembahasan proyek pembangunan megakota senilai miliaran rial, dan seluruh perhatian negara tertuju pada ruangan itu. Ruang sidang dilapisi karpet mewah merah tua, dengan kursi-kursi empuk dan meja melingkar dari kayu zaitun pilihan. Mikrofon berdiri tegak di tengah ruangan, siap menangkap setiap argumen dan keputusan besar. Kamera CCTV berputar perlahan dari sudut ke sudut, mengawasi setiap gerak. Di ruangan itu, kekuasaan seperti sedang berkumpul dalam satu napas. Sheikh Mazin, seorang anggota dewan senior, berdiri dengan dada membusung. Wajahnya dingin, matanya menatap langsung ke arah layar besar yang menampilkan grafik alokasi anggaran. Ia dikenal sebagai orator ulung, tapi juga penuh kontroversi. Nama Mazin sering dikaitkan dengan skandal dana siluman, namun semua tuduhan selalu menguap tanpa jejak. Jika proyek ini disahkan, kita akan menulis sejarah baru bagi negeri ini, ucapnya lantang. Tangannya menunjuk grafik, tapi suaranya tak lagi terdengar jelas oleh sebagian anggota. Ada yang mulai melirik satu sama lain, ada pula yang tampak gelisah. Sheikh Hamad, yang duduk tak jauh darinya, mengerutkan kening. Ia merasa ruangan mendadak lebih dingin dari biasanya. Aroma aneh mulai tercium, campuran antara kemenyan dan bau tanah basah. Perlahan, lampu kristal yang tergantung di langit-langit bergetar ringan, seolah ada sesuatu merayap di balik plafon. Tiba-tiba, layar presentasi berkedip. Gambar hilang sesaat, lalu kembali muncul. Sheikh Mazin berhenti bicara. Matanya mendelik, tangannya mencengkeram podium. Suaranya tercekat, seperti ingin berteriak tapi tak sanggup. Tubuhnya gemetar. Dalam hitungan detik, tubuhnya mengecil, menggeliat liar, dan dalam sekejap, ia bukan lagi manusia. Seekor tikus besar, berbulu coklat kusam, berdiri di tempat Mazin tadi. Masih ada secari kain putih menggantung di punggungnya, seperti sisa sorban yang belum berubah. Semua orang terdiam, terpaku, tak percaya dengan apa yang mereka lihat. Petugas keamanan berdatangan. Tapi anehnya, tidak satupun kamera CCTV yang masih menyala. Monitor mati serempak. Panel pengawasan diblokir. Seseorang telah mematikan sistem. Dalam hitungan menit, semua bukti visual peristiwa itu lenyap, seolah tak pernah ada. Tikus itu melompat turun dari podium, berlari di antara kaki para pejabat yang kini berdiri kaku dalam diam. Ia menghilang ke celah sempit di balik dinding marmer, meninggalkan keheningan yang menusuk. Di luar ruangan, desas-desus mulai menyebar. Tapi tak satu pun yang berani mengucapkannya dengan suara keras. Ruang sidang itu resmi ditutup malam itu juga. Semua yang berada di dalam diwajibkan menandatangani perjanjian kerahasiaan. Mereka tak boleh bicara, tak boleh menyentuh topik itu lagi. Tapi sesuatu telah berubah. 3 hari setelah insiden itu, gedung Majelis Syura tampak sunyi meski matahari bersinar terik di langit Riyadh. Tidak ada rapat, tidak ada keramaian. Di lorong-lorong marmernya yang biasa dipenuhi langkah para petinggi, hanya ada suara detak jam dinding dan bisikan lirih yang penuh kehati-hatian.
Seorang petugas kebersihan bernama Hani mulai berbicara pelan-pelan kepada rekannya saat menyapu lorong utama. Matanya sesekali melirik kamera yang mati tergantung di langit-langit. Aku lihat dengan mata kepalaku sendiri. Dia masih di sana, tikus itu, duduk di kursi Sheikh Mazin malam tadi. Bisiknya dengan suara gemetar. Berhenti bicara. Mau lehermu putus? Jawab rekannya cepat sambil menggenggam erat sapunya. Mereka lalu berpisah diam-diam, seolah tak pernah berbicara. Di ruang pengawasan, layar-layar hitam masih membisu. Seorang teknisi berwajah tirus, bernama Khalid, dipanggil khusus oleh Kepala Keamanan Istana. Ia diminta memeriksa sistem CCTV yang mati total sejak hari insiden. Setelah 2 jam memeriksa kabel, memori, dan sumber daya, ia menemukan kejanggalan. Semua rekaman hari itu telah terhapus otomatis dan tidak bisa dipulihkan. Namun, satu file tetap tersisa, tersembunyi dalam folder yang terlindungi sandi. File itu hanya berdurasi 5 detik. Dalam rekaman pendek itu, terlihat Sheikh Mazin memegang lehernya. Tubuhnya menggeliat, lalu kamera terguncang hebat dan layar gelap. Kepala keamanan menyita laptop Khalid, membungkam mulutnya dengan setumpuk uang dan dokumen perjanjian. Khalid pun hilang dari tempat kerjanya esok harinya. Tak ada yang tahu kemana ia pergi. Tapi sebagian pegawai gedung percaya, ia dipindahkan paksa ke suatu tempat yang tidak pernah disebutkan dalam dokumen resmi kerajaan. Sementara itu, kursi kosong di ruang rapat tetap dibiarkan begitu saja. Tidak ada yang berani duduk di sana. Sorban putih milik Mazin, yang sempat tersisa, kini dilipat rapi dan disimpan dalam lemari kaca terkunci di belakang ruangan. Anehnya, setiap malam, petugas malam melaporkan mendengar suara cakaran kecil dari balik lemari itu. Beberapa orang bahkan mulai bermimpi tentang tikus bersorban. Tikus itu duduk tenang di tengah ruangan, memandangi mereka dengan mata hitam yang dalam dan tajam. Ia tak bicara, tapi pandangannya seperti menyimpan ribuan rahasia yang tak sanggup diterjemahkan. Dewan memutuskan untuk mengganti semua kamera. Bahkan mikrofon pun dibongkar dan diganti yang baru. Namun, yang aneh, sistem keamanan tetap saja mengalami gangguan setiap malam. Listrik padam sesaat, alarm berbunyi tanpa sebab, dan para penjaga menemukan jejak kecil di lantai, seperti tapak kaki tikus, namun jauh lebih besar dari tikus biasa. Di balik semua itu, seorang pria tua berjubah hitam, penasihat spiritual istana yang telah lama pensiun, mulai dipanggil kembali secara diam-diam oleh pihak istana. Ia dikenal sebagai orang yang pernah menyelamatkan keluarga kerajaan dari insiden gelap puluhan tahun lalu. Ia hanya mengatakan satu kalimat saat diminta pendapat, "Kalian telah membuka pintu yang seharusnya tak disentuh oleh manusia." Malam itu langit Riyadh terasa lebih pekat dari biasanya. Angin bertiup pelan, membawa bau tanah kering dan bunga kering yang tumbuh liar di tepi jalan. Di dalam gedung Majelis Syura yang kini lebih banyak dikunjungi oleh ketakutan ketimbang kebijakan, seorang pria berjubah hitam memasuki lorong dengan langkah pelan dan terukur. Namanya Syekh Jabir. Usianya lebih dari 70, dan selama puluhan tahun ia dikenal sebagai penjaga ilmu-ilmu lama yang tak pernah disebutkan dalam rapat negara. Ia tak memiliki gelar politik, tak duduk di kursi kekuasaan, namun keberadaannya dihormati oleh para pemimpin tertinggi negeri gurun itu. Hanya dalam keadaan paling genting, pintu rumahnya diketuk. Ia berdiri di depan lemari kaca tempat sorban milik Sheikh Mazin disimpan. Para penjaga mengawasinya dari jauh. Syekh Jabir mengangkat tangan, melafalkan sesuatu dalam bahasa Arab yang tak dikenal oleh sebagian besar orang di ruangan itu. Tiba-tiba kaca lemari berembun, dan dari balik kain putih itu terdengar suara lirih, seperti napas tikus yang kelelahan. Syekh Jabir mundur pelan. Dia belum sepenuhnya menjadi binatang, tapi dia juga bukan manusia lagi, ucapnya lirih. Seorang pejabat muda memberanikan diri bertanya, "Apakah ini sihir?" Syekh Jabir menatapnya, tajam. "Ini bukan sihir, ini balasan. Ketika manusia mengambil sesuatu bukan miliknya, bukan dari satu orang, tapi dari banyak, maka yang diambil bukan lagi hanya harta. Ia mencuri doa, ia mencuri keadilan. Dan kutukannya turun bukan dari jin, bukan dari manusia, tapi dari kehendak Allah yang tak kasat mata." Malam itu lemari dikunci 2 lapis dan diberi segel khusus. Tapi sejak saat itu, kejadian aneh mulai merambat keluar gedung.
Mobil-mobil mewah para anggota dewan mulai ditemukan rusak secara misterius. Rem blong, mesin terbakar tanpa sebab, atau setir terkunci saat melaju. Salah satu anggota dewan yang paling vokal dalam menyembunyikan insiden ditemukan pingsan di rumahnya, mulutnya berbuih, dan tak bisa bicara lagi hingga hari ini. Yang paling mengejutkan, kantor salah satu pejabat tinggi mendadak dipenuhi sarang tikus. Bukan tikus biasa, tapi semuanya berwarna coklat kusam dengan sorot mata hitam yang menatap tajam seperti mengenali setiap wajah manusia yang lewat. Ketika dibasmi, keesokan harinya jumlahnya justru bertambah 2 kali lipat. Tak ada berita yang sampai ke media. Semua dikendalikan. Tapi para sopir, asisten rumah tangga, hingga petugas parkir mulai bicara dalam diam. Mereka menyebutnya tikus bersorban. Sosok yang dulu berkuasa, kini gentayangan sebagai pengingat akan dosa yang belum dibayar. Di sisi lain, Syekh Jabir mulai menuliskan sesuatu di dalam jurnal kulitnya. Ia menggambar simbol yang mirip dengan lambang kerajaan, tapi disilang dan dipagari garis melingkar. Di bawahnya, ia menulis dengan tinta merah. 1 belum cukup. Akan ada yang kedua dan ketiga. Kutukan ini belum selesai. Gedung Majelis Syura berdiri megah tak jauh dari kompleks masjid tua yang menjadi tempat para pejabat tinggi biasa menunaikan salat zuhur. Masjid itu telah berdiri lebih dari 100 tahun. Batu-batunya berasal dari Gurun Najd, dan di bawahnya terdapat ruang bawah tanah kuno yang dahulu digunakan para ulama sufi untuk menyimpan manuskrip dan barang-barang sakral. Malam itu, Syekh Jabir kembali muncul. Namun kali ini ia tidak datang sendiri. 4 orang pria berjubah gelap, wajah mereka tersembunyi, mengikutinya dari belakang. Mereka bukan pengawal. Mereka dikenal sebagai Ahlul Hifayah, orang-orang yang hidup di balik layar, menjaga keseimbangan antara dunia nyata dan yang tak terlihat. Mereka bergerak ke sisi barat masjid, membuka pintu rahasia yang tersembunyi di balik rak kitab besar. Tangga sempit batu menuruni ruang bawah tanah yang lama terkunci. Aroma tanah lembab bercampur, debu sejarah menyambut mereka. Di bawah sana, di ruang melingkar seperti gua, tergantung sebuah lampu tua yang masih menyala samar. Syekh Jabir berdiri di tengah ruangan, mengeluarkan selai kain lusuh yang dibungkus rapi dalam kantong kulit. Di dalamnya ada potongan kertas berbahasa Suryani kuno dan sebutir batu hitam kecil, sebesar kuku jari. Ia berkata pelan, "Dulu, bangsa-bangsa terdahulu menyembunyikan roh yang tamak dalam wadah ini. Tapi roh itu tidak mati. Ia hanya tertidur, menunggu orang-orang yang rakus membangunkannya." Salah satu pria berjubah membuka gulungan kertas yang mereka bawa. Di dalamnya terdapat nama-nama anggota dewan yang ikut serta dalam rapat hari insiden. Di antara nama-nama itu, 5 di antaranya telah mengalami gangguan jiwa, 2 menghilang, dan 1, yaitu Sheikh Mazin, menjadi makhluk yang tak bisa dijelaskan. Ini bukan hanya kutukan kepada Mazin, kata salah satu dari mereka. Tapi ini reaksi atas sesuatu yang lebih besar. Kau tahu mereka sedang apa malam itu? Mereka sedang merancang perubahan undang-undang untuk menyedot dana wakaf terbesar dalam sejarah Arab Saudi. Wajah Syekh Jabir mengeras. Ia menggenggam batu hitam itu, lalu meletakkannya ke dalam lubang tanah kecil di tengah ruangan. Setelahnya, ia menaburkan garam gurun dan membaca kalimat-kalimat zikir dengan suara bergetar. Tiba-tiba, dari lorong belakang gua, terdengar suara geraman lirih. Bukan manusia, bukan binatang, tapi seperti suara yang telah lama terkubur dan kini terbangun. Mereka semua menoleh. Seekor tikus, sebesar kucing dewasa, muncul dari balik bayangan. Tubuhnya dibalut sorban lusuh, matanya bersinar merah. Ia tidak melompat, tidak lari. Ia hanya berdiri di sana, memandangi mereka dengan mata yang mengandung dendam. Syekh Jabir tidak bergerak, ia menunduk perlahan. "Mazin," bisiknya. Makhluk itu menatap mereka satu persatu. Lalu, dengan cepat, ia berbalik dan menghilang ke celah sempit tembok batu yang mustahil bisa dilewati makhluk sebesar itu. Salah satu dari 4 pria itu menyalakan obor. Di dinding celah itu, tergoreskan kata-kata Arab kuno. Mereka membacanya bersama-sama. Yang menggenggam dunia dengan tanah najis akan dilepaskan darinya dengan bentuk yang hina. Beberapa hari berlalu sejak penampakan tikus bersorban di ruang bawah tanah masjid tua. Riyadh terasa aneh. Langit cerah, tapi burung-burung tak lagi hinggap di kubah.
Udara panas padang gurun mendadak terasa lembab. Di balik dinding istana kekuasaan, rapat-rapat darurat digelar. Tapi kali ini bukan membahas ekonomi atau diplomasi. Para penguasa tertinggi diam-diam memerintahkan pencarian Sheikh Mazin. Mereka tak tahu bahwa Mazin bukan lagi manusia. Mereka juga tidak tahu bahwa semua upaya menyembunyikan kebenaran justru mempercepat datangnya kehancuran kecil yang sedang menyelinap masuk satu persatu ke dalam mimbar-mimbar mewah mereka. Di dalam kamar tertutup, sebuah tim rahasia disusun. Nama operasi itu adalah Tandim Al-Mazhir, yang artinya penertiban penampakan. Tugas mereka adalah menyelidiki semua kejadian ganjil di lingkungan para anggota dewan. Namun tak satu pun dari tim itu kembali dalam kondisi utuh. Yang pertama ditemukan dengan mata terbuka lebar, mulut menganga seperti hendak berteriak tapi tak pernah selesai. Yang kedua hanya tinggal pakaian dan bau aneh seperti bulu terbakar. Sisanya hilang, lenyap tanpa jejak. Sementara itu, Syekh Jabir dan 3 pengikutnya menggelar sebuah majlis rahasia di Bukit Gurun Tandus di luar kota. Mereka membentuk lingkaran, membaca ayat-ayat perlindungan dan menyematkan batu-batu tua di sekeliling mereka. Malam itu, langit ria dipenuhi awan aneh berwarna merah gelap. Dari tengah kota, suara azan terdengar tapi bergema seperti dalam gua. Di saat itulah, satu demi satu, para pejabat mulai melihat penampakan Mazin di rumah mereka, di mobil mereka, bahkan dalam mimpi mereka. Ia tidak menyerang. Ia hanya berdiri, menatap mereka, dan tersenyum. Senja keesokan harinya, tepat pukul 6:07, rekaman CCTV lama dari malam rapat pertama yang sempat dibungkam tiba-tiba muncul di seluruh layar keamanan kota. Termasuk layar-layar di ruangan milik para penguasa, tanpa bisa dimatikan. Video itu memperlihatkan detik-detik Sheikh Mazin berubah. Namun kali ini, ada yang berbeda dari sebelumnya. Dalam video itu, terlihat kilatan cahaya aneh saat ia memegang pulpen dan membuka berkas rahasia yang bertuliskan Dana Wakaf Internasional. Begitu video itu selesai, seluruh layar menjadi hitam. Lalu hanya menampilkan satu kalimat dalam huruf emas. Mereka yang bermain dengan berkah akan dikutuk oleh pemiliknya. Keesokan harinya, gedung majelis syura ditutup untuk waktu yang tidak ditentukan. Tak ada siaran pers. Tak ada penjelasan. Semua dijadikan rahasia negara. Namun desas-desus menyebar dari mulut ke mulut. Ada yang bersumpah melihat tikus-tikus bersorban berjalan beriringan di jalanan sepi malam. Ada yang bersaksi mendengar suara rapat dari dalam lemari di rumah mereka. Dan Syekh Jabir, entah kemana. Hanya tersisa satu manuskrip tua yang ditinggalkannya, tertulis dalam bahasa Arab klasik. Ketika manusia duduk di singgasana dunia tanpa takut pada pemilik langit, maka hewan pun akan bicara atas nama kebenaran. Cerita pun berakhir di bawah langit Riyadh yang kembali tampak tenang. Tapi di balik ketenangan itu, sesuatu masih bergerak dari balik lubang, dari balik lemari, dari balik nurani manusia yang mulai membusuk. Tikus bersorban belum pergi. Ia hanya menunggu. Dalam diam, cerita ini adalah fiktif dan disusun seolah nyata agar kita bisa merenungi makna dan pesan moral di dalamnya. Bukan untuk menakuti, namun untuk mengajak hati kembali menyadari bahwa kekuasaan, jabatan, dan harta bukanlah segalanya, dan semua akan kembali kepada Yang Maha Kuasa, yaitu Allah. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran. Dan janganlah kamu memakan harta orang lain dengan cara yang batil dan janganlah kamu menyuap dengan harta itu kepada para hakim agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain dengan dosa, padahal kamu mengetahui. Quran Surah Al-Baqarah ayat 188. Semoga cerita ini menjadi pengingat bahwa siapapun yang mencoba mengkhianati amanah dan menyelewengkan berkah Allah, cepat atau lambat, akan mendapat balasan dari arah yang tak terduga. Terima kasih sudah menyimak cerita ini sampai akhir. Jika kamu suka dengan ceritanya, silakan tekan like, tinggalkan komentar pendapatmu di bawah, dan subscribe agar tidak ketinggalan kisah-kisah lainnya yang menggugah hati dan penuh makna. Sampai jumpa di cerita selanjutnya.